sudah dia Tuhan yang datang dari surga, tapi tak kala dia ada di bumi, tetap juga memberi dirinya dibaptis. Tuhan loh. Nah, siapa pembaptisnya? Itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini, nah, adalah manusia sama seperti kita. Tapi tak kala datang Tuhan, nah, Yohanes tahu itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan Yesus yang lahir dari kandungan Maria melalui kuasa Roh Kudus. Dia tahu. Tapi satu hal, nah, bahwa Yohanes ini menolak. Nah, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, katanya. Tapi rupanya Tuhan Yesus katakan tidak. Nah, karena seperti inilah untuk menggenapi kehendak Allah. Berarti siapapun orangnya, baik Tuhan pun yang datang dalam dunia dalam bentuk tubuh kemanusiaan harus dibaptis. Kan itu kan? Harus dibaptis. Nah, karena Tuhan datang dalam bentuk tubuh kemanusiaan. Nah, kalian manusianya kan? Nah, kecuali malaikat. Nah, saya nggak pernah ku tengok malaikat dibaptis. Malaikat, tapi karena Tuhan bukan dalam bentuk malaikat datang. Tuhan datang dalam bentuk tubuh manusia. Jadi setiap manusia wajib dibaptis. Nah, itu. Maka dia datanglah ke Sungai Yordan namanya. Sungai Yordan. Nah, setelah dia datang ke Sungai Yordan, dia turun ke dalam air itu. Kalau untuk dipercik nggak usah turun. Ada kata turun. Nah, ini perlu disampaikan. Dia turun ke dalam air itu. Ke Sungai Yordan itu. Turun dia. Baru dibaptis dari situ. Kalau untuk hanya dipercik, dia ada satu mangkok. Nggak usah turun Tuhan. Setelah dia turun, baru naik dia. Nah, ini kita belajar dari hal ini. Suatu praktek yang bisa kita lihat adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan tentu Tuhan Yesus katakan, turutilah teladan. Jadi kita harus menuruti yang sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Nah, percaya kepada Bapa. Nah, kita pun juga percaya seperti Tuhan Yesus betul-betul percaya sepenuh kepada Bapa di surga. Kita pun harus percaya. Setelah percaya, berikutnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun harus juga dibaptis. Rupanya kita pun harus dibaptis. Itulah yang kita ikuti sampai dia nanti adalah ke surga, dan dia akan datang kembali menjemput kita. Nah, inilah yang kita imani, bahwa dia akan datang kembali. Kalau kita sesuai dengan apa yang telah dia amanatkan kepada kita, itulah amanat itu. Pergilah kamu, katanya kepada muridnya, ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Barang siapa percaya, dibaptis. Ini amanat ini. Barang siapa percaya, dibaptis. Kalau nggak percaya, nggak usah dibaptis. Tentu baptisan itu bukan bermacam-macam. Baptisan itu satu macam. Nah, orang yang mau dengan kepintaran manusia. Tapi kalau kembali ke Alkitab, bacakan Alkitab ini, tidak akan banyak bermacam-macam. Hanya satu macam aja. Ya, apa itu satu macam? Ya kita ikutilah seperti Tuhan Yesus yang sudah ditinggalkannya sebagai pesan. Jadi Tuhan Yesus waktu itu bukan hanya menyuruh orang baptis, mereka baptis, enggak. Dia adalah memberi dirinya dibaptis. Kalau hanya nyuruh-nyuruh, kita nggak tahu apa arti baptisan itu. Tapi karena Tuhan Yesus adalah mempraktekkan dirinya dibaptis, dia turun ke dalam air itu. Oh, seperti itulah. Nah, gitu kan? Sampai contohnya, nah, kita tidak akan bisa rasakan rasa nangka kalau nggak kita makan. Nangka contohnya. Nah, makan nangka. Setelah dimakan nangka itu nggak ngerti kita bagaimana rasa nangka itu. Tapi orang yang sudah memakan, ya sudah dirasakan, bisa diceritakan. Seperti inilah yang kita ceritakan itu. Dan juga Tuhan Yesus langsung mempraktekkannya. Inilah teladan hidup bagi kita. Sampai dari generasi kepada generasi. Dari generasi sampai kepada generasi. Sampai hari ini. Sampai dia datang kembali.
Amin. Amin. Kita tidak tahu kapan waktunya datang Tuhan kembali, tapi dalam masa hidup kita sekarang ini, ya harus kita lakukan. Masalah Tuhan datang kapan, itu adalah urusan surga. Tapi selama kita hidup, harus mempraktekkan hidup kita ini seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Kan itu kan? Jadi sehingga nanti saat Tuhan datang kembali, tidak ada lagi sesuatu yang kurang dalam diri kita ini. So, harus pas sesuai dengan ukuran Tuhan. Makanya satu kali kelak ibadah ini pun akan diukur oleh Tuhan. Sudah Tuhan betul, nggak susah namanya Alkitab ini untuk diterjemah, nggak susah Alkitab ini nggak ngerti. Selagi ada Roh Kudus menerangi pikiran kita, kita baca itu, diterangi Tuhanlah pikiran kita, hiduplah firman itu, dan inilah yang kita dengarkan selama ini. Jadi Tuhan, Amin. masih ada lagi?